Pada malam hari ini di tengah-tengah minggu, saya ingin Tuhan gerakan saya untuk berbicara masalah fatherhood, masalah keayahan. Walaupun saya tahu yang hadir di sini lebih banyak mami daripada papi. Tapi mungkin mami-maminya bisa menyampaikan kepada papi-papinya. Kondisi yang kita alami di tengah-tengah masyarakat sekarang ini, kalau kita lihat semakin mudah orang untuk melakukan pernikahan, tapi sekaligus juga semakin mudah orang untuk bercerai. Perceraian itu yang akan merusak masyarakat, yang akan merusak generasi-generasi muda kita. Kita sering dengar bahwa generasi sekarang, generasi Z, generasi millennials, itulah generasi strawberry. Generasi yang menarik tapi rapuh. Tapi kalau saya amati, saya membaca beberapa artikel, kenapa mereka bisa rapuh? Bukan karena masalah dimanjakan saja, tetapi ketidakberadaannya figur ayah di dalam keluarga. Saya sendiri membaca artikel, terkadang juga merenungkan firman Tuhan yang bicara masalah fatherhood, masalah hati bapak. Terkadang saya juga harus merenungkan sendiri. Karena saya adalah seorang papa, saya seorang suami juga. Saya seringkali melakukan introspeksi apakah saya sudah menerapkan apa yang saya baca dan apa yang saya pelajari. Terkadang saya juga diundang untuk berbicara masalah hati bapak. Terkadang diundang juga untuk melakukan counseling dan bicara masalah parenting. Bagaimana mendidik anak-anak, karena kebetulan saya punya background pengalaman di sekolah, mimpin sekolah selama 11 tahun lebih. Sehingga saya punya pengalaman juga menangani beberapa anak-anak murid saya dari TK sampai SMA. Dan saya juga lulusan, sebenarnya saya lulusannya satu alumni dengan Ibu Ika. Kita ini dididik sebagai guru, tapi kita malah bisnisnya bukan guru gitu kan. Masih mending saya punya 11 tahun pengalaman di sekolahan. Cukup menarik kalau kita melihat anak-anak zaman sekarang. Mereka tidak kuat dalam menghadapi berbagai tekanan yang ada. Makanya dikatakan rapuh tadi. Padahal kondisi ke depan bukannya hilang tekanan semakin hebat. Inilah pintarnya iblis dalam memporak-porandakan konsep Tuhan dalam keluarga. Gereja mula-mula, gereja yang paling kecil, the nucleus church itu ada di mana? Ada di keluarga. Jadi kalau kita mengatakan, saya mau jadi hamba Tuhan tapi saya nggak mau jadi pendeta, fine. Karena hamba Tuhan tidak harus jadi pendeta, tidak selalu harus berdiri di mimbar. Tetapi di dalam rumah tangga Anda pun engkau menjadi pendeta buat istri dan anak-anakmu. Terutama seorang bapak. Seringkali saya protes, kok bapak selalu ngomongnya bapak, melulu sih peran bapak. Kenapa enggak peran ibu? Peran ibu penting, tetapi ingat Tuhan menciptakan manusia, yang pertama kali diciptakan adalah pria. Dan pria memang dikodratkan untuk menjadi kepala. Jadi kalau sampai pria enggak bisa jadi kepala dalam keluarganya, rusaklah semua konsep ilahi dalam keluarga. Coba saya banyak sekali menghadapi anak-anak murid dulu, nakalnya luar biasa, membuat perkara, perkelahian dan segala macam. Kalau dikonselingin, ternyata bapaknya enggak ada. Atau kalau bapaknya ada pun penanganan terhadap anaknya semikian kerasnya. Sehingga anaknya tidak bisa melihat bapaknya lagi, yang dilihat adalah musuhnya. Banyak sekali anak-anak muda di gereja, terutama saya juga melayani anak-anak muda di gereja. Terkadang juga mereka nggak bisa dekat dengan Tuhan, nggak bisa mempelajari konsep ketuhanan, konsep kebapaan daripada Tuhan itu sendiri. Karena mereka katakan, kalau Bapak di surga nggak bisa saya lihat. Kebalik. Kalau saya ngelihat Bapak saya yang di dunia ini yang kelihatan saja, tidak bisa memberikan kasih kepada saya secara real, bagaimana saya bisa percaya kepada Bapak surga yang tidak pernah ketemu sama saya? Istilah kerennya saya itu, anak muda itu kan Bapak surga itu konsepnya Melkiades. Kalau Eva masih tahu, karena Melkiades itu nanti jangan sampai jadi
jargonnya kayak Pak Hengki ya, yes Lord. Belgedes itu ada percuma, nggak ada artinya. Kenapa? Yang real aja nggak bisa memberikan contoh kok. Bagaimana saya bisa mempercayai hal yang tidak terlihat. Nah ini yang menjadi concern kita, terutama pada bapak-bapak yang hadir di sini. Yuk kita menjadi bapak yang sesuai dengan konsep Tuhan. Ada satu lagu, next slide. Satu lagu yang dinyanyikan oleh Ebit GAD, nggak tahu bahwa mungkin Pak Gembala tahu nih. Ben mungkin nggak tahu. Mau nyanyi tapi saya nggak bisa nyanyi, ini malah jadi lucu. Ya kan? Tadinya saya ngomong, David bisa nggak nyanyiin gitu kan? Katanya jangan nyanyi Ebit GAD, Pak, nyanyi yang pujian ada kok yang bapak-bapak juga. Tapi masalahnya bukan ini bicara masalah pujian, tapi syair lagu ini menggambarkan seorang anak yang melihat bapaknya yang berkorban demi anaknya sampai anaknya bisa jadi. Dan pada saat tua dia bisa melihat bapaknya semikian berubahnya karena kondisi yang menekan dia atas pengorbanan dia terhadap keluarganya. Ini ada lagu pujian buat seorang bapak dari anaknya. Titip rindu buat ayah judul lagunya. Ini cuplikan satu serenata. Ebit GAD kan genrenya adalah serenata. Lagu yang enak sebenarnya didengar, tapi nggak tahu kalangan anak-anak milenials masih kenal Ebit GAD atau tidak. Tapi zaman-zaman saya muda, saya suka sekali dengan lagu Ebit GAD. Karena syairnya nggak bisa dihafalin. Biasanya syairnya Ebit GAD itu panjang banget gitu. Karena tidak ada yang diulang lagunya dia. Ya. Nah ini menunjukkan satu kehebatan seorang bapak pada anaknya. Harapan saya juga bapak-bapak bisa suatu saat anaknya merasakan hebatnya seorang bapak buat mereka. Ya. Apa sih peran pria yang diminta oleh Tuhan? Dan ingat ya, apa yang mau saya sampaikan ini urut-urutannya jangan diubah. Anda kaum pria wajib berperan sebagai imam, nabi, dan raja. Biasanya secara duniawi pria itu membalik, saya jadi raja. Nabinya adalah gembala, imamnya adalah istri. Saya maunya jadi raja yang bisa memimpin, yang bisa mendak-mendak anak, yang bisa mendak-mendak istri. Kalau urusan mendoakan, panggil pendeta ke rumah untuk doain kami. Kalau bicara imam, firmannya ngomong apa ini? Doa yuk yang memimpin doa deh. Terkadang kan papa tidak mau berdoa. Papa maunya mami aja deh yang doa. Ada kalanya juga merasa jadi raja yang bisa perintah-perintah, tapi setiap kali anaknya bertanya, boleh nggak kalau saya main di sini, saya mau belajar dengan teman saya. Sok sana tanya mami aja. Mengambil keputusan anaknya boleh pergi atau tidak pun diserahkan pada istri. Tapi pada saat istri memimpin keluarga, dikatakan istri saya sudah jadi Isabel. Nggak fair. Pria harus ambil keputusan. Orang pria memang diciptakan untuk jadi imam, nabi, dan raja. Amin. Sebagai priest, sebagai imam, next slide. Sebagai father as a priest, pria adalah wakil keluarga di hadapan Allah. Jadi kalau pria nggak bisa mewakili, menggambarkan, membawa keluarganya ke hadapan Tuhan, dia bukan seorang ayah yang baik, seorang pria yang baik. Justru terkadang, ya doa, udah sama mami aja sanalah. Papi ngantuk, papi sibuk, papi ini, papi itu. Mau makan, doa makan, biar mami aja deh yang doa. Mami yang masak, mami yang doain. Banyak pria yang sulit berdoa, maka kelihatan tim doa kita banyakkan ibu atau banyakkan bapak? Ya tanya, intercessor yang paling banyak apa? Cewek. Ada satu pamer katakan, doa seorang wanita didengar Tuhan. Amin. Amin dong. Tetapi doa seorang pria enggak cuma didengar, tapi dikabulkan Tuhan. So, di firman dikatakan, kalau ada 2 orang atau lebih
sepakat berdoa, aku hadir dan akan aku kabulkan. Kenapa harus 2? Kenapa ngomong 3 atau lebih, 4 atau lebih? Kenapa harus 2 atau lebih? Ini adalah suami dan istri. Lebihnya siapa? Anak-anak. Kalau suami istri bisa sepakat berdoa bersama, ini pun perjuangan loh. Sorry, saya bercerita pelayanan saya yang satu lagi di Full Gospel. Full Gospel itu dibikin untuk membangun kaum pria untuk berada di hadapan Tuhan. Karena pendirinya mengatakan pada saat dia ke gereja, sama nih, dalam saat gereja banyak yang wanitanya. Kalau pria yang sudah usia gocap lebih. Pria produktif tidak ada. Maka Demos katakan, aku harus menggerakkan pria yang produktif untuk kembali pada Tuhan. Karena dia lihat, kemana pria produktifnya? Kan gereja selalu Sabtu atau Minggu ya, weekend. Kalau Sabtu, kebanyakan pria produktif mana? Ke nightclub, ke bar. Hari Minggu gak datang kenapa? Pada tidur karena mabok. Maka yang berdoa adalah para istri dan orang-orang tua serta anak-anak. Pria produktif tidak ada. Padahal Tuhan mau pakai pria-pria produktif. Karena pria produktif ini akan dipakai Tuhan untuk bisa menjadi dynamite. Yang akan menjadi mendongkrak semuanya. Tapi iblis pintar. Nggak mau seperti itu. Sama, kita sudah membangun, kaum prianya mulai rajin, membangun gini. Tiba-tiba ada sesuatu yang kurang nih. Karena apa? Kaum pria yang sibuk, ibunya atau istrinya, anaknya nggak berimbang kerohaniannya. Menjadi imamnya, menjadi nabinya, Full Gospel kalah nih. Ngedidiknya nggak sampai ke imam dan nabi, jadi raja doang. Jadi pria itu berubah menjadi pemimpin keluarga yang baik, menjadi manajer yang baik, menjadi leader yang baik, tetapi lupa bisa membawa istri dan anaknya naik ke peringkat rohani yang sama dengan dia. Akibatnya apa? Pada saat kurang lebih 10 tahun yang lalu, saya melakukan survei pada anggota-anggota Full Gospel, terutama buat istri dan anak-anaknya, hasil surveinya cukup mengejutkan. Singkat cerita disimpulkan, aku benci Full Gospel. Itu kata anak-anaknya. Sama istri, aku juga benci sama Full Gospel. Kita tanya dong, kenapa you benci? Suami kamu kan diubah menjadi suami yang jelek, masuk ke dalam Full Gospel, diubah jadi suami yang lebih rohani. Iya Pak, betul, tetapi waktunya habis. Suami saya rajin di Full Gospel, tapi dia rajin di rumah. Gak pernah ada di rumah, pelayanan terus. Anak-anak juga komplain, papa saya gak ada, papa saya direbut oleh Full Gospel. Sehingga 8 tahun yang lalu kita melakukan pendekatan. Oke, kita sekarang ajak para istri juga. Kita bangun organisasi namanya LOF, Ladies of the Fellowship. Tapi apa terjadi? Para kaum prianya terjadi friksi, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Ini berkelahi terus. Jangan sampai wanita masuk ke Full Gospel. Karena kalau masuk Full Gospel nanti wanitanya akan lebih gencar. Wanita yang baik. Memang betul, wanita masuk ke gereja pasti lebih rajin. Dan mereka kalah bersaing. Saya katakan, tapi kalau wanita, para istri kamu gak dibawa dan tahu pelayanan Tuhan, mereka ketinggalan. Apalagi anak-anak. Kemarin minggu lalu saya ada satu acara, singkat cerita ada satu acara panjang, ada kesaksian, ada segala macam. Tapi pada saat ending, ada suara Tuhan, Robertus, is the time. Waktunya engkau mengawinkan FGP dan LOF. Supaya enggak gontok-gontokan terus. Terkadang juga wanita kalau udah dikasih kesempatan juga bablasan sih. Pria kalah lagi, memangnya harus seimbang. Makanya pada saat itu ditutup kita doakan semua pasangan-pasangan itu suami istri bergandengan. Yuk kita declare bahwa FGP dan LOF menjadi satu kesatuan keluarga yang indah di hadapan Tuhan. Nah, Bapak sebagai imam itu ngapain sih? Next slide. 1, mempersembahkan ucapan syukur. Apapun yang dialami oleh keluarga, istri dan anak-anak, kita selalu membangun mezbah.
untuk membangun suatu ucapan syukur, ukupan yang indah, yang wangi di hadapan Tuhan. Memimpin mezbah keluarga, membuka jalan keselamatan, dan menjadi teladan bagi keluarganya yang baik. Itulah fungsi pria. Di mata keluarga, kita harus bisa mewakili keluarga, membawa, persis kita sebagai imam membawa jemaatnya menghadap pada Tuhan. Hanya imam yang bisa membawakan persembahan di hadapan Tuhan, yang bisa mempersembahkan korban sembahan yang indah. Korban persembahan sekarang kan bukan berupa domba, tapi ada ucapan syukur dari kita yang harum di mata Tuhan. Ucapan syukurnya nggak cuma lip service, tapi ucapan syukur memang benar-benar disyukuri apa yang kita dapatkan dari Tuhan. Yang akan dirasakan oleh keluarga itu sendiri bahwa ucapan syukur bapaknya itu menjadi sesuatu hal yang indah di mata istri dan anak-anak. Hal yang kedua, bapak sebagai nabi. Next slide. Pria mewakili Tuhan di hadapan keluarga. Tadi mewakili keluarga di hadapan Tuhan, itu imam. Sebagai nabi, kebalikannya sekarang. Saya sebagai wakilnya Tuhan di hadapan keluarga. Ini yang terkadang hilang. Ini yang terkadang hilang dalam peran seorang pria dalam keluarga. Satu, dia nggak bisa memberikan teladan yang baik. Next slide dulu deh. Mewakili Tuhan menjadi teladan kasih dan mewakili Tuhan dalam pengajaran. Ini penting. Seorang pria itu yang harus memimpin dalam keluarganya bahwa kasih Tuhan itu real. Dibuktikan gak cuma di omongan, tetapi perilaku pria terhadap istrinya, perilaku pria kepada anak-anaknya, itu ditunjukkan. Sehingga istri dan anaknya bisa merasakan kasih Allah Bapa melalui suami dan bapaknya. Ini kan yang sulit terkadang. Apalagi suami dan istri. Kalau kayak Jojo dan Benji enak nih lagian. Karena masa-masa baru menikah, itu paling enak dan paling romantik, paling indah rasanya. Sampai 1 tahun masih oke. Masih tahun kedua mulai terjadi friksi. Kalau Anda bisa melewati 4-5 tahun, lolos 1 testing. Come on, suami istri itu pasti berbeda latar belakang, betul ya? Nggak bisa disamakan. Sulit untuk disatukan. Yang bisa membuat dia erat dan akrab, menyatu, itu bukan tuntutan saya, you harus begini, enggak. Tetapi bagaimana saya bisa menerima apa yang ada dalam dirimu. Ini yang sulit kan. Terkadang benak kita, saya sebenarnya mirip-mirip Benji juga. Kalau naruh anduk tuh nggak boleh berantakan. Terkadang saya datang ke anduk, saya rapiin, saya lurusin. Naruh sikat gigi juga nggak digetangin tapi digantung tempatnya. Odol pun mencat nggak sembarangan tapi dilurusin. Ketemu pasangannya nggak seperti itu, ya sudah. Kalau kita kamu tuh kalau ngambil odol harus begini, gini, ya susah. Biasaannya berbeda. Di keluarga saya kalau makan ngambil secukupnya tapi harus habis. You mau makan banyak nggak apa-apa tapi harus habis. Gak boleh dibuang. Sehingga kami diajar tidak pernah ada makanan sisa di meja. Harus habis. Masuk ke dalam keluarga istri saya. Banyak ini tiba-tiba nggak suka. Ya sudah berhenti. Jangan sampai kekenyangan. Kalau nggak bisa disimpan buang. Dalam hati saya miris, kok sampai ada makanan dibuang ya. Lucunya saya juga nggak tahu, mami papi mertua saya itu pada saat saya pacaran, saya mengatakan, Robertus, manggil bukan Robertus, Budi itu harus dimasakin daging. Dia nggak bisa makan sayur, padahal saya di rumah makan sayur melulu. Bingung saya, akibatnya apa? Pada saat pacaran, baru pacaran 1 tahun, nambah berat saya 6 kilo. Tiap kali pacaran dikasih daging melulu. Padahal saya katakan, sayur kenapa? Dan puji Tuhan, mami papi mertua saya sangat menyayangi saya sehingga saya jauh dari orang tua. Mereka lah pengganti orang tua saya. Sekarang saya udah
yatim piatu, nggak punya mertua, ya nggak punya orang tua juga. Kan. Tapi that's it. Gitu kan. Kita harus benar-benar bisa menerima pasangan kita apa adanya. Bukan menuntut kamu harus begini-begini, nggak bisa. Yang bisa cuman dari diri kita. Tadi sempat diskusi juga, ini kalau ngomong perubahan karakter, kita belajar karakter, terkadang jemaat memandangnya, karakter bagus ya, yang namanya caring begini, yang namanya kindness begini, gini. Langsung dipakai bukan untuk mengintrospeksi diri, apakah saya sudah menerapkan itu, tapi dipakai untuk apa? Oh Ika begitu gak ya? Oh Ika gak begitu tuh, berarti kamu gak ikutin nih. Langsung dipakai untuk penghakiman. Saya sering juga ngajar manajemen, itu adalah mengajarkan manajer untuk bisa menjadi leader buat anak buahnya. Selalu disclaimer-nya apa? Yuk kita lihat memandang, bukan pelajaran ini bukan untuk menilai atasan kita. Tapi menilai kita sebagai atasan buat anak buah kita. Kalau you dapat sesuatu, belajar sesuatu yang baik, bukan untuk menilai ke atas, tapi untuk menilai diri sendiri dan berubahlah untuk mengikuti pelajaran itu. Sama di tempat ini sekarang, bukan nanti ibu-ibu bawa, tuh Pak Robertus tadi khotbah begini, kamu jadi imam ya, kamu jadi nabi ya, bla 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 bla. Suaminya bentak lagi. Shout your mouth. Tapi paling enggak kita ibu-ibu tahu bahwa seorang pria itu seperti itu. Apa artinya apa? Pada saat kita lupa diri bahwa kita sebagai istri atau sebagai pasangan, kepalanya suami, terkadang kita ambil alih. Toh nanti juga dia tanya ke saya. No, tetap kita harus berikan kesempatan buat suami. Menurut papa gimana? Bukan, menurut saya begini ya, papa harus ngikutin ya. Wah itu gak bisa. Tetap harus menurut papa gimana? Sebagai nabi, itu fungsi pria adalah mengajar anaknya. Dikatakan next slide, Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang pada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Berapa banyak pria yang masih rajin tiap pagi ketemu anaknya, ketemu istrinya, berbicara, say hello, say good morning, say apapun juga. And then sebelum mereka berpisah, ayo kita tumpangkan tangan. Saya akan sebagai pria, saya akan menumpangkan tangan. Sebagai nabi, sebagai wakil Tuhan, saya akan menumpangkan tangan pada istri saya. Saya menumpangkan tangan pada anak-anak saya. Memberkati mereka, mengurapi mereka. Supaya hari ini mereka bisa menjalani hidupnya di perkenan Tuhan. Ayub sebelum mendapatkan bencana, bahkan Ayub setiap minggu dia mengadakan persembahan korban. Karena katanya saya nggak tahu apakah anak saya berbuat baik atau tidak. Tapi dengan persembahan inilah saya akan membuat penghapusan dosa itu buat anak-anak saya. Supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. That's fungsi pria. Amin. Sampai di sini belajar sesuatu? Itu jadi passwordnya NIC Bekasi. Yang ketiga, Father as a King. Next slide. Ini adalah gak cuma sekedar sebagai raja, sebagai pemimpin. Tapi ingat, pria memimpin keluarga atas nama Allah. Bukan atas nama pribadi dia sendiri. Atas nama kekuasaan dan power dia. Remember, you still lead your family in the name of Jesus, in the name of God. Mewakili Tuhan, memimpin keluarga. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Amin. Ngapain sih jadi pemimpin? Next slide. Father as a King memimpin dalam mengatur keluarga. Terkadang ini yang agak sulit. Ada kalanya pria itu bagi wanita sesuatu yang teladan pria apabila semua gajinya lari ke rekening istri. Betul ya? Lalu istri yang suruh mengelola. Ada bagusnya, tapi ada kalanya pria juga punya decisions. Wanita juga jangan lupa untuk bertanya pada suaminya, yang Anda dapatkan mandat adalah mengelola keuangan suami. Artinya apa? Kalau ada sesuatu, Anda mau investasi, Anda mau beli apapun juga, kalau Anda adalah finance manager, Anda harus mencari persetujuan siapa?
bosnya dong. Betul nggak? Terkadang wanita kalau dapat rekening gaji suaminya, ya udah mengelolanya seenak dia sendiri gitu kan terkadang. Lupa memberitahu, besok boleh nggak kalau saya beli ini, kita akan investasi ini, itu. Discussion-nya yang kita seringkali lupa. Akibatnya apa? Kalau salah jalan agak melenceng, suaminya negur, bukannya introspeksi dan bertobat sang wanita, malah lebih kencang lagi suaranya. Akibatnya biasanya pria itu kalau udah istrinya ngomongnya kencang sekali, dan kayak metraliur gitu kan, nggak bisa berhenti. Pria, ya sakarap mula. Terserah mami dah. Ujung-ujungnya cuma begitu. Sebagai leader, dia akhirnya nggak bisa memutuskan apa-apa. Lambat laun kalau itu terus berlangsung terus, akibatnya ya tadi ya, keluarga yang dipimpin oleh Isabel tadi. Jadi ini harus memberikan peran, para istri juga harus bisa memberikan peran pada suaminya, biar bagaimanapun juga dia adalah kepala keluarga. Let's discuss together, let's decide. Kalau ada dispute, yang punya hak veto siapa? Mami atau papi? Harusnya papi. Tapi papinya yang benar juga. Balik lagi, kalau Anda mengikuti imam, nabi, dan raja, pasti kalau Anda udah mengikuti jadi imam dan nabi yang baik, pasti akan jadi raja yang baik. Bukan raja yang seenaknya. Kalau itu menguntungkan saya putusin yes, kalau nggak menguntungkan saya, no. Ada pria yang pelitnya luar biasa pada istrinya. Semua harta, semua gaji, semua pendapatan di-keep semuanya. Istrinya harus mengajukan diri, proposal dulu. Ada yang model begitu. Ya. Menyediakan kebutuhan keluarga. Ini yang terkadang terjadi dispute dalam satu keluarga. Kalau saya punya pengalaman konseling keluarga, ribut, terkadang adalah istrinya yang kerja, suaminya nggak dapat kerjaan. Akibat suaminya akhirnya menjadi ngikutin apa yang istrinya punyai. Peran di sini ini yang harus kita bantu untuk berubah. Bukan artinya untuk bersaing supaya gaji suaminya lebih gede, tapi at least sebagai suami, sebagai laki-laki itu bisa dikembalikan fungsi dan perannya sebagai kepala keluarga. Memang dunia ini selalu memotret daripada keuangan. Kalau istrinya jabatannya direktur, suaminya masih supervisor, hampir dipastikan yang memimpin keluarga itu pasti sang istri. Suatu saat katakan, udahlah, lu supervisor, gua direktur. Kok biasa memutuskan gini? Lu kan supervisor, masih nanya ke manajer kan? Right? Tapi ada wanita yang baik luar biasa, saya juga punya pengalaman. Walaupun dia jabatan CEO, suaminya mungkin jauh lebih di bawah dia. Tetapi apapun juga dia katakan, menurut papi kayak apa ya? Nah kan duit-duit mami, no. Jangan ngomong duit mami dan duit papi. Duit ini adalah milik kita semua. And you as a leader, you make a decision. Kan mami CEO, enggak. Dalam company, yes, you harus ngikutin gua. Tapi kalau dalam keluarga ini, gue harus ngikutin lo. Nah, ini baru peran wanita yang mengembalikan martabat prianya, martabat suaminya di mata Tuhan yang benar. Dan percaya kalau model begini, pasti Tuhan juga akan membukakan tingkap-tingkap berkatnya dengan lebih hebat. Mengayomi dan melindungi keluarga. Nah kalau ngomong ini saya tanya deh, menurut teman-teman jemaat, pria dan wanita itu kuat mana sih? Hah? Pria kuat, lebih kuat pria? Kenapa wanita? Bahan bakunya berbeda. Pria dari apa? Debu dan tanah. Wanita dari apa? Tanah sama tulang kuatan mana? Hebatnya Tuhan begitu loh. Tetapi tetap perannya harus unggul yang mana? Yang pria.
Katakan wanita lebih kuat, maka dia akan menjadi pendamping dan penolong, penopang doa. Kalau Anda sebagai penolong, siapa lebih kuat? Yang menolong atau yang ditolong? Yang nolong kan? Tetapi seorang penolong yang baik, bukan gue mau nolong asal kemauan aku saja nolongnya. Kan kita harus nanya, kamu minta ditolong apa? Kamu perlu dibantu apa kan? Di sisinya tetap ada yang ditolong, bukan yang menolong. Indahnya ciptaan Tuhan itu. Pria memang dibuat dari tanah, tetapi he is the first creations dibanding wanita. Dan wanita itu diambil dari bagiannya pria. Dan ingat, kelihatannya kuatan wanita loh, tulang rusuk. Pria dari tanah, wanita dari tulang rusuk. Tapi tulang rusuknya apa? Pria, berarti bahan baku tulang rusuknya dari apa? Tanah juga kan? Cuma tanah yang udah diolah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Get the point? Bisa dapat belajar sesuatu? Memiliki otoritas untuk membuat anak-anaknya menghormati orang lain, taat dan bisa diatur. Menjadi raja itu bukan cuma memimpin, tetapi juga mendidik anak, membawa anak untuk bisa paham bahwa you harus menghormati orang lain, you harus taat dan mengasihi orang lain. Kalau kita lihat banyak anak-anak yang memberontak, anak-anak yang jadi pemberontak, yang selalu berkelahi, yang selalu membuat perkara. Kalau kita tanya pastikan apa? Peran bapaknya nggak ada. Peran bapaknya nggak bisa mendidik anak yang menghormati orang lain. Paling simpel kalau kita main di rumah teman, kita lihat anaknya nyuruh pembantunya, nyuruh bibinya seperti apa. Ada anak, ambil minum ya. Itu orang loh. Ada nama loh. Dan dia lebih orang tua loh. Bisa panggil bibi kayak, bisa panggil apa kayak. Nggak bisa, gitu dong. Mendidik anak itu teladan daripada orang tua. Saya berusaha, waktu saya masih punya driver, sekarang masih punya ART. Apa yang kami makan, dia juga ikut makan. Nggak ada perbedaan. Saya makan steak, you makan ikan asin. No, semuanya sama. You makan ikan asin, aku juga makan ikan asin. You makan steak, you merasain steak. Dan gak pernah manggil dan menyuruh. Kalau you bisa lakukan, gak usah selalu nyuruh. Kalau nyuruh pun selalu berbahasanya anak-anak saya sampai sekarang juga. Mbak, minta tolong dong, ambilin ini. Habis diambilin, terima kasih ya mbak. Sampai pembantu pun merasa diuwongke. Supir saya kalau memberi kesaksian dulu, saya ikut Pak Robertus itu enak, kenapa? Anak-anak yang gak pernah memandang saya sebagai supir. Manggilnya pun bukan Pak atau supir, Om. Ada rasa penghormatan. Ini yang jadi cerminan kita, apakah kita bisa menjadi ayah yang baik. Next slide. Ada satu ayat mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Ini memang kata-kata Tuhan Yesus. Tetapi kita sebagai wakil Tuhan Yesus, sebagai pria yang mewakili Tuhan Yesus, sanggupkah juga kita mengatakan, marilah kepadaku, istri dan anakku, yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau Tuhan Yesus kan sekarang jauh. Yang dekat dengan kita siapa? Kita pria yang mewakili Yesus. Kan dikatakan pria adalah kepala keluarga, sama dengan Yesus adalah kepala jemaat. Artinya kita mewakili keberadaan kita sebagai ayah, sebagai suami adalah Tuhan Yesus di dalam keluarga kita. Kita adalah gembala buat keluarga kita. Amin. Jadi kalau mereka kepengen rasakan apakah Yesus benar-benar memberikan kelegaan pada saat mereka letih lesu, kitalah yang memberikan itu. Jemaat NIC akan penuh sesak kalau kita semua pemimpin juga bisa memberikan kelegaan buat mereka. Betul ya? Bapak dan Ibu, kita tiap bulan pastoral selalu meeting. Meetingnya bukan meetingin kegiatannya apa saja. Tapi kita mikirin apa yang kita lihat dari jemaat kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa pedulikan buat mereka. Peduli dalam artian segala sesuatunya. Termasuk kedewasaan rohani dari jemaat kita perlu kita tingkatkan ke level mana lagi.
Supaya apa? Kita sama-sama membangun gereja. Supaya kita semakin meningkat. Kita promosi-promosi bersama, kita kelimpahan bersama. Next slide. Banyak permasalahan di dunia ini yang akarnya adalah karena tidak adanya kasih Bapa di dalam keluarga. Next slide. Ada satu, kalau kita pada saat COVID, kita udah takut kan ada pandemi namanya COVID-19. Semuanya panik. Sampai semua kegiatan berhenti, lockdown. Tapi Bapak dan Ibu saya katakan, saat ini sedang merambah wabah yang namanya fatherless epidemic. Ini yang membuat terjadinya peningkatan bunuh diri pada anak-anak muda. Terjadi peningkatan hamil di luar nikah. Terjadi peningkatan kejahatan anak-anak muda. Narkoba, seks bebas, penyimpangan seksual. Ini semua karena apa? Tidak ada father, tidak ada bapak di dalam keluarganya. Mereka gak bisa punya gambaran teladan seorang bapak seperti apa. Mereka gak bisa melihat pattern yang benar dari kacamata dia. Sehingga dia mencari jati dirinya dan ternyata pencarian jati dirinya melenceng dan menyimpang. Indonesia memang bagus dalam pengendalian keluarga nih. Natalitasnya udah mulai terkendali. Tapi saya katakan hati-hati juga. Jangan sampai Indonesia masuk dalam budaya childless society. Anak-anak muda, seumuran Ben, seumuran anak muda, menikah tapi dia punya kesepakatan, I don't want to have children. Lama-lama habis kayak Jepang sekarang. Kekurangan populasi, karena tiap tahun population growth-nya minus. Satu, anak mudanya gampang bunuh diri. Kedua, anak muda yang menikah nggak mau terikat dan nggak mau punya anak. Supaya karena nggak punya anak, at any time saya nggak suka, ya sudah cerai ya, kita pisah, saya ganti pasangan. Jadi nggak punya anak lagi, bosan, cerai, ambil yang pasangan lain. Rusaklah society. Bapak dan Ibu, sebagai terakhir saya akan tampilkan satu cuplikan video, satu cuplikan film. Filmnya film lama. Jangan lihat kualitas gambarnya, karena saya nyari kualitas gambar yang bagus juga susah. Tetapi inti daripada ceritanya bagus sekali. Saya harapkan one day anak kita bisa merasakan keberadaan papanya yang luar biasa. Kita bisa membayangkan kalau suatu saat anak kita bisa mengutarakan hal yang sama. Bahwa ayahku adalah pahlawanku, itu yang paling diharapkan. Singkat cerita, pesan terakhir saya sebagai kesimpulan, dunia membutuhkan kaum pria. Pria harus bangkit, pria harus bisa membawa keluarganya di hadapan Tuhan. Dan pria harus bisa mewakili Tuhan di hadapan keluarganya, memimpin keluarga atas nama Tuhan sendiri. Jadikan keluargamu menjadi satu nukleus church yang terkecil. Kalau pria bisa membuat keluarganya menjadi gereja yang kecil tetapi indah di mata Tuhan, berkat Tuhan akan melimpah. Dan terutama amanat agung Tuhan Yesus akan bisa kita bawa dan kita tuntaskan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, waktu hamba telah selesai untuk berbicara di hadapan jemaat-Mu, di hadapan teman-teman, baik kaum pria maupun kaum wanita, baik ayah ataupun ibu, baik suami maupun istri. Hamba-Mu percaya apa yang hamba persiapkan malam hari ini tidak suatu kebetulan, tapi adalah memang kehendak Tuhan untuk membangun gereja ini, untuk membalikan kaum pria berfungsi sebagai seorang imam, nabi, dan raja bagi keluarganya. Siapapun yang mendengarkan melalui YouTube, kami berdoa, hamba-Mu berdoa, Tuhan yang akan menyentuh hati kaum pria. Tuhan yang akan menjamah setiap hati pria untuk kembali kepada Tuhan. Untuk kembali menuntaskan amanat Tuhan. Bahwa kita semua kaum pria adalah imam, nabi, dan raja bagi keluarganya. Istri adalah penopang, istri adalah pendamping daripada suaminya.
Satu kelengkapan yang indah. Kalau suami bisa berperan dengan baik, istri juga punya peran yang baik. Pasti anaknya akan penuh dengan berkat dan diberkati dengan luar biasa. Kalau keluarga penuh dengan berkat, maka keluarga itu akan membawa terang dan garam di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Hamba-Mu berdoa, Tuhan, jemaat di tempat ini, Tuhan urapi, Tuhan berkati kaum prianya, Tuhan berkati kaum wanitanya, Engkau berkati semua anak-anak yang ada di gereja ini, yang Tuhan percayakan kami didik dan kami bimbing, Tuhan. Bila kami gembala-gembala pastoral tim bisa membawa jemaat-Mu, Tuhan, untuk di hadapan Tuhan, dan Tuhan turunkan perkenanan-Mu buat kami semua, supaya pada saat akhir zaman ini kami bisa berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan panggilan Tuhan buat gereja dan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus akan bekerja dan berkarya. Jamah hati mereka Tuhan, jamah pikiran mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua katakan